Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Tengah Malam. Channel ini menyajikan kisah-kisah horor penuh misteri berbalut mitos, kutukan, dan ritual-ritual pesugihan dari pelosok negeri. Cerita yang akan Anda dengarkan malam ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah pengakuan gelap dari tanah subur Temanggung tentang aroma tembakau yang bercampur darah dan tumbal manusia yang dikirim setiap tahun demi kejayaan seorang juragan. Sebelum cerita dimulai, pastikan Anda klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan kisah ini ke teman-teman kalian agar kita semua tetap terjaga dari mereka yang tak terlihat. Karena siapa tahu orang yang pernah menolongmu justru sedang menandai nyawamu. Inilah kisahnya. Namaku Bagas. Umurku 58 tahun. Orang-orang di kampung menyebutku juragan tembakau, tapi gelar itu sudah terasa hampa selama bertahan-tahan terakhir. Ladangku yang dulu subur kini lebih mirip tanah kuburan. Gagal panen, daun busuk, hama tak terkendali, dan langit yang tak pernah bersahabat. Entah dosa siapa yang membuat tanah ini marah. Dulu aku pernah disanjung. Rumahku paling besar di dusun. Pekerja selalu penuh, hasil panen selalu laku. Bahkan pernah jadi penyuplai tetap untuk pabrik rokok besar di Semarang. Tapi semua itu mulai berubah sejak musim tanam tahun ke-2006. Awan mendung menggantung berbulan-bulan. Tembakau yang kupanen kering di batangnya, dan yang berhasil dipetik gagal fermentasi. Tak laku. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, aku mulai kehilangan banyak hal. Ladang, pekerja, kepercayaan dari para tengkulak, dan yang paling menyakitkan, harga diriku di hadapan keluargaku sendiri. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam satu suruh, langat mendung. Angin menari tak beraturan. Aku duduk sendirian di gubuk ladang tua sambil menatap bungkusan rokok kosong. Tak ada harapan di benakku selain satu bisikan yang datang dari arah pohon randu. Kalau ingin panenmu kembali, berikan satu untukku. Awalnya aku pikir itu suara angin atau pikiranku yang terlalu lelah. Tapi malam itu bayangan hitam muncul dari semak-semak. Sosok bungkuk dengan tongkat kayu dan wajah penuh keriput menghampiriku. Matanya tak bersinar, tapi bisa menembus isi dadaku. Namanya Mbah Cokro. Orang-orang bilang dia sudah mati sejak tahun 70-an. Tapi malam itu ia hidup dan bicara padaku. Gusti, tanah bisa kau jinakan asal kau rela memberi tumbas. Tumbas saka ati sing wis tahu kok pangan. Aku tak langsung paham, tapi Mbah Cokro menjelaskan kalau aku ingin hasil panen tembakaunya kembali seperti dulu, aku harus melakukan ritual pesugihan. Ritual itu hanya perlu dilakukan 1 kali, tapi ada harga tahunan yang harus dibayar. 1 nyawa. 1 orang yang pernah menerima pemberian dariku, sedekah, bantuan, apapun, asalkan pernah ku beri dengan tulus. Aku tertawa sinis waktu itu. And gone away. Kalau cuma itu, gampang Mbah. Wong tiap bulan aku sedekah kok. Wajah Mbah Cokro tak berubah, tapi suaranya menjadi lebih dingin. Sing kok sedekahi bakal dadi tumbalmu, tumbasmu, tumbal, manusia. Setiap tahun aku masih bimbang, tapi hatiku sudah terkunci. Aku terlalu takut kehilangan segalanya. Maka malam itu aku setuju. Mbah Cokro memberiku segenggam tanah merah, segumpal kain kafan, dan potongan daun tembakau kering berwarna hitam legam. Ia menyuruhku mengubur ketiganya di tengah ladang. Saat jam menunjuk pukul 1 malam, tanpa bicara sepatah kata pun, aku lakukan semuanya. Esoknya, ladangku berubah. Tembakau tumbuh cepat, lebat, tanpa hama, hijau mengilap, seperti baru disiram embun emas. Tak butuh waktu lama, panenku laris manis. Harga naik, dan pabrik-pabrik kembali menghubungi. Aku kembali jadi juragan. Tapi 3 bulan setelah itu,
ada kabar duka. Seorang pengemis tua yang pernah kuberikan makan di pasar mati tertabrak truk di perempatan desa. Tubuhnya hancur, tak ada keluarga yang menjemput. Tapi yang membuatku merinding adalah saat aku datang ke pemakaman, daun-daun tembakau dari ladangku ikut gugur dan menyebar ke atas pusaranya. Itulah tumbal pertamaku. Dan saat itu pula aku sadar perjanjian itu nyata dan aku telah membuka pintu yang tak bisa kututup lagi. Tiap malam aku duduk termenung di beranda, menatap ke langit yang tak lagi gelap, tapi merah darah. Aku tahu, tahun depan aku harus mencari satu lagi. Satu orang yang pernah kubantu, yang akan mati tanpa pernah tahu bahwa kebaikan itu adalah kutukan. Setelah tumbal pertama itu, semuanya berubah. Aku mulai mengerti cara kerja pesugihan ini. Semakin banyak orang yang kuberi, semakin banyak pilihan untuk tumbal tahun berikutnya. Maka aku mulai membagikan sedekah, bukan karena iba, tapi karena rencana, uang, makanan, pakaian. Bahkan aku sengaja menolong tukang becak mogok, membelikan jajan untuk anak-anak SD, memberi amplop ke peminta-minta di pasar. Semuanya dengan senyum, senyum yang sebenarnya kosong. Karena aku tahu, dari sekian banyak yang menerima, akan ada satu yang kupilih untuk mati. Awalnya, rasanya mengerikan, tapi waktu berjalan, dan hati manusia cepat terbiasa. Apalagi, kalau setiap tumbal itu membuat ladangku terus hijau, panenku melimpah. Truk pengangkut tak pernah berhenti datang. Rumahku diperbaiki, keluargaku bahagia lagi. Tapi mereka tidak tahu, harga yang kubayar tiap tahun adalah nyawa manusia. Tahun kedua, aku pilih seorang penjual nasi keliling. Pernah aku beri uang 100.000 karena aku kasihan lihat gerobaknya rusak. 3 bulan setelah itu, dia meninggal kesetrum alat masak di rumah kontrakannya. Tahun ketiga, aku pilih juru kunci makam. Pernah aku beri rokok dan teh. Waktu mampir ke rumahnya, ia ditemukan tewas dalam posisi tertelungkup di pusara kosong lidahnya, membiru, dan matanya terbuka lebar. Tahun keempat, seorang bocah kecil yang pernah kubelikan sandal jepit. Bocah itu hilang saat mandi di sungai. Tubuhnya tak pernah ditemukan satu persatu. Mereka mati dan aku bertambah kaya. Namun, di balik semua itu, hatiku mulai digerogoti. Ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Ladangku tak pernah benar-benar sunyi. Tiap malam, aku mendengar suara langkah kaki menyeret, seolah ada yang berjalan tanpa tulang. Di rumah, lampu sering padam sendiri. Cermin memantulkan bayangan. Leng, bahkan istriku, Bu Sulastri, pernah terbangun sambil menjerit karena katanya ada wajah bocah laki-laki berdiri di samping ranjang. Sambil membawa sandal jepit kecil, aku pura-pura tidak tahu. Padahal aku tahu itu tumbal tahun keempat. Aku tak bisa bercerita ke siapa-siapa, bahkan kepada anak-anakku. Kalau mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka pasti akan meninggalkanku. Tapi aku sudah terlanjur masuk terlalu dalam, Mbah. Cokro muncul di malam-malam tertentu. Tak pernah diundang, tak pernah berpamitan, hanya muncul sambil membisikkan nama. Nama siapa yang harus kupilih selanjutnya. Dan tiap kali ritual itu selesai, aku selalu diminta menyimpan selembar daun tembakau hitam dan menaburkannya di pemakaman korban. Bila tidak, semua hasil panenku akan busuk dalam semalam. Tahun demi tahun berlalu, aku tak lagi ingat siapa yang pertama kali ku beri bantuan karena tulus. Semuanya kini sudah jadi catatan dosa. Aku tak berani lagi melihat mata orang-orang yang ku sedekahi, karena siapapun bisa jadi berikutnya. Dan kadang mereka sendiri datang padaku tanpa tahu bahwa tangan mereka sedang menerima undangan untuk mati. Pernah suatu kali, ada seorang ibu hamil yang lewat depan rumah. Ia membawa dagangan kue basah dan wajahnya sangat letih.
Aku memberinya 50.000 dan seplastik sembako. Tapi malam harinya aku bermimpi ia datang sambil membawa bayinya yang menangis, berdarah dari mulutnya. Aku terbangun dengan keringat dingin. Tapi paginya berita menyebar. Ibu itu meninggal saat melahirkan. Bayinya tidak selamat. Aku tidak pernah memilihnya. Tapi mungkin pesugihan ini mulai menuntut sendiri. Apakah aku telah membuka jalan setan yang tak bisa lagi kukendalikan? Beteng. Aku berpikir, bagaimana jika suatu saat yang kuberi sedekah itu adalah orang-orang yang kusayangi sendiri? Bagaimana kalau satu hari nanti Mbah Cokro menyebut nama anakku sendiri? Kepalaku sakit tiap kali memikirkannya. Tapi ritual terus berjalan. Tahun 10, jumlah sedekahku sudah tak terhitung. Di desa ini, mungkin aku dikenal sebagai dermawan. Tapi aku tahu dari mata orang-orang yang pernah mendapat uang atau barang dariku, ada sesuatu yang tersimpan, seperti rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Karena banyak dari mereka yang menerima bantuanku kemudian hilang, tewas gila. Warga mulai tapi tak ada bukti. Dan siapa pula yang berani menuduh Juragan Bagas yang tiap tahun menyumbang masjid, yang sering ikut gotong royong dan menyumbang untuk anak yatim? Mereka hanya berbisik, mungkin itu karma dari keluarga. Tua itu angker dari dulu. Atau yang lebih sering, Esti, jangan omongin Pak Bagas, nanti diganggu. Aku tidak peduli, selama panenku tetap bagus, aku akan terus membayar harga itu. Tapi jauh di dalam hatiku, ada bisikan yang makin keras tiap malam. Tumbal terakhir, bukan orang lain, tapi kamu sendiri. Aku tak tahu dari mana suara itu datang. Tapi akhir-akhir ini, aku sering melihat bayanganku sendiri tersenyum menatapku dari cermin, seolah berkata, "Kau sudah waktunya, Bagas." Malam-malamku sudah tak pernah lagi benar-benar sepi. Tak peduli seberapa lelah tubuhku bekerja di ladang, seberapa keras radioku setel, atau seberapa tebal sajadah yang kupakai salat malam, suara-suara itu tetap datang. Suara tangisan, jeritan, lirih. Kadang suara seseorang yang menyebut namaku dengan nada penuh dendam. Awalnya hanya terdengar di telinga, tapi semakin lama jeritan itu mulai menyusup ke dalam pikiranku, seolah mereka bukan hanya bersuara, tapi tinggal di dalam kepalaku. "Pak, kenapa saya? Saya cuma pengemis, Pak. Saya cuma minta makan anak saya. Kenapa dibawa Pak Bagas? Bayiku belum sempat lihat dunia." Suara-suara itu tak pernah berhenti. Mereka datang saat aku sendiri, kadang saat aku sedang duduk. Mereka berbisik dari belakang. Kadang saat aku tidur, mereka berdiri di ujung ranjang. Rambut mereka basah, mata mereka kosong, dan kulit mereka seperti daun tembakau yang dijemur terlalu lama, kering, pucat, dan hampir hancur. Aku tahu siapa mereka. Mereka adalah tambal-tambalku, dan mereka tidak ingin aku lupa. Satu malam, setelah menabur racun ulat di ladang, aku pulang dan mandi. Saat aku bercermin, aku lihat ada bekas tangan kecil di bahuku seperti tangan bocah dengan 5 jari yang lengket tanah. Tapi saat ku cuci, bekas itu tak hilang, bahkan semakin jelas. Malamnya, aku mimpi melihat ladangku penuh darah. Daun-daun tembakau bergoyang pelan, bukan oleh angin, tapi oleh tenggen-tenggen yang muncul dari dalam tanah. Mereka menggapai ke atas, mencari, meraih, dan di tengah ladang itu berdiri sosok tinggi, mengenakan jubah hitam, wajahnya kosong, tapi matanya memakai mataku sendiri. Aku terbangun dengan teriakan. Istriku panik, tapi aku tak bisa cerita. Aku hanya diam sambil menatap jendela. Dari balik kaca, aku lihat bayanganku sendiri tidak ikut bergerak. Pekerja-pekerja di ladang mulai merasa terganggu. Beberapa dari mereka mengundurkan diri. Ada yang bilang mereka sering melihat sosok hitam duduk di atas pohon lamtoro. Ada pula yang cerita melihat anak kecil berjalan di sela-sela barisan tembakau, lalu menghilang begitu saja. Bahkan ada satu kejadian aneh
yang sulit kupahami. Salah satu pekerja baru, Giman, menggali lubang untuk pupuk, tapi menemukan potongan gigi manusia. Dia langsung pingsan. Dan besoknya, kabarnya, Giman ditemukan oleh warga desa sebelah, jalan kaki tengah malam, sambil bicara sendiri, terus manis menggumam. Aku gak minta diberi. Aku cuma lewat. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani kerja di ladang saat malam. Bahkan siang pun, mereka bekerja terburu-buru, seolah ada yang mengintai dari balik batang tembakau yang menjulang. Tapi panen tetap bagus, bahkan melimpah. Itu yang membuatku tetap lanjut. Sampai akhirnya malam itu datang. Tahun ke-17, aku sudah terlalu lama bergantung pada pesugihan ini. Tapi kali ini, tidak ada calon tumbal yang datang sendiri. Tidak ada yang terlihat pas, tidak ada bisikan dari Mbah Cokro. Semua terasa kosong. Aku mulai panik karena aku tahu jika tidak ada tumbal, maka ladang akan menagihku. Aku duduk sendirian di tengah sawah malam hari sambil membawa rokok dan daun tembakau hitam terakhir yang kusimpan. Aku bakar daun itu, berharap Mbah Cokro datang, tapi yang muncul bukan dia. Yang muncul adalah semua korban satu persatu. Mereka berjalan dari gelap. Sosok bocah dengan sandal jepit, wanita hamil dengan perut berlubang, penjual nasi dengan wajah melepuh. Mereka berdiri mengelilingiku, tak bicara, hanya menatap dengan pandangan hampa. Aku menangis. Aku mohon. Aku bilang aku hanya ingin menyambung hidup, tapi mereka tak peduli. Tiba-tiba tanah di bawahku retak, dan dari dalamnya muncul sosok tinggi besar, bertanduk. Wajahnya separuh hitam, separuh seperti wajahku sendiri. Itulah wujud asli dari perjanjian yang kubuat. Ia berkata, 1 tahun lagi, tumbal terakhir. Setelah itu, semuanya selesai. Tapi jika kau gagal, kami akan mengambil semuanya. Aku terbangun dari pingsan dengan tubuh kotor, penuh lumpur, dan darah di telapak tangan. Entah darah siapa. Sejak malam itu, aku tak pernah bisa tidur dengan tenang. Bahkan siang hari pun terasa seperti malam. Aku sadar, tahun ke-18 akan jadi yang terakhir. Dan tumbal terakhir itu bukan orang asing, tapi aku sendiri. Aku tahu ini akan datang tahun ke-18, tahun terakhir dalam perjanjian terkutuk itu. Ladangku kini seperti makhluk hidup yang lapar. Daun-daunnya makin lebat, terlalu lebat, sampai-sampai cahaya matahari sulit menembus permukaannya. Aroma tembakau yang dulu menenangkan, kini berubah jadi bau anyir bercampur amis, seperti darah yang mengering. Aku masih ingat, dulu Mbah Cokro pernah berkata, tumbal terakhir adalah pengunci. Kalau benar, kekayaanmu tak akan pernah habis. Tapi kalau salah, kau akan jadi bagian dari tanah itu. Dan tanah itu akan memakan keturunanmu. Dan sekarang, aku tak tahu harus percaya siapa. Aku coba mencari calon tumbal terakhirku. Bukan dari mereka yang tak bersalah, aku cari seseorang yang memang layak. Seorang mantan pekerja lama, namanya Pak Surip, yang dulu pernah aku bantu waktu istrinya sakit. Ia juga tahu sedikit tentang masa lalu kelamku. Dan aku tahu, jika ia menghilang, tak ada yang akan mencurigai. Ia hidup sebatang kara, sering dianggap gila, dan tak punya keluarga. Kupanggil ia ke rumah. Kuberi amplop berisi uang, makanan, dan pakaian. Matanya berkaca-kaca. Ia mencium tanganku dan berkata, "Gusti Allah sing bales, Pak Bagas." Dan di sanalah dadaku sesak. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu ia sedang mencium tangan yang akan membunuhnya. Ritual kulakukan di malam Jumat Kliwon. Aku siapkan sesajen, darah ayam hitam, segenggam tanah dari pusara tumbal pertama,
dan daun tembakau kering berwarna hitam yang hanya bisa tumbuh dari ladang pesugihanku. Di tengah malam, aku kubur nama Pak Surip dalam secarik kain kafan kecil sesuai petunjuk Mbah Cokro. Aku bisikan mantranya. Aku taburkan daun hitam ke angin. Aku siram lubang tanah itu dengan air kembang 7 rupa. Lalu aku tunggu. Tapi tak ada angin yang berembus. Tak ada gemuruh yang biasa datang. Tak ada tanda bahwa ritual diterima. Esok harinya, bukan Pak Surip yang mati, melainkan cucuku sendiri. Anak laki-laki umur 5 tahun jatuh dari tangga belakang rumah. Lehernya patah, darahnya mengalir ke sela-sela lantai dan di atas darah itu tumbuh daun tembakau kecil, hitam, dan basah. Aku tak bisa bicara. Istriku histeris. Anakku meronta. Dan aku hanya diam karena aku tahu ini bukan kecelakaan. Ini adalah peringatan. Tumbal ke-18. Bukan bisa dipilih. Harus aku sendiri. Itu perjanjiannya. Dan aku melanggarnya. Malam itu, Mbah Cokro muncul lagi, tapi tidak sendirian. Ia membawa semua sosok yang selama ini menjadi tumbal. Mereka berdiri diam, dengan wajah rusak, tubuh cacat, dan mata kosong. Di tangan mereka, masing-masing membawa daun tembakau kering. Mbah Cokro mendekatiku, lalu berkata, "Wektumu entek Bagas, sembah sujudmu ora cukup. Tumbal pungkasan kudu awakmu dewe." Aku berteriak, aku memohon, aku tawarkan semua hartaku, seluruh sawah, rumah, truk, tabungan. Tapi Mbah Cokro hanya tertawa. Suara tawanya pecah seperti kaca dan malam itu langit jadi merah. Aku mengunci diriku di rumah. Tapi malam itu tembok retak. Dari balik jendela asap pekat masuk ke dalam kamar. Istriku tak bisa bicara. Matanya seperti beku. Anakku pingsan dan aku sendiri mendengar suara-suara dari balik tanah. "Gantian, Bagas, saiki giliranmu." Aku ambil cangkul. Aku pergi ke ladang. Tengah malam, aku gali tanah paling tengah. Tempat pertama kali aku mengubur sesajen 18 tahun lalu. Aku menangis. Aku berteriak. Aku minta ampun. Tapi tanah itu seperti punya hidup sendiri. Menarikku, menelan kakiku perlahan. Tanganku gemetar. Kulihat daun-daun tembakau itu bergerak seperti ular, merayap ke tubuhku, membelitku. Dan saat aku tengadah, kulihat langit runtuh dan wajahku sendiri sedang menatapku dari balik kabut. "Kau bukan lagi manusia, Bagas. Kau adalah ladang itu sendiri." Gelap, aku tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Esok paginya, warga desa menemukan ladang Pak Bagas hangus terbakar sebagian. Tapi anehnya, tidak ada bau asap, hanya ada bekas tubuh terbujur gosong di tengah lahan, menggenggam daun tembakau hitam pekat. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menanam tembakau di tanah itu. Setelah malam itu, Pak Bagas tak pernah terlihat lagi. Warga desa hanya menemukan ladangnya hangus sebagian. Di tengahnya ada jasad terbakar, mengenakan baju lurik penuh debu, dengan tangan menggenggam erat selembar daun tembakau hitam. Wajahnya gosong, hampir tak bisa dikenali. Tapi semua orang tahu itu dia. Itulah panen terakhir dari seorang juragan yang pernah disegani. Kabar tentang kematiannya menyebar cepat, tapi tak banyak yang melayat. Hanya beberapa kerabat jauh. Istri dan anak Nenia pun seperti diselimuti bisu. Mereka Memely segera pindah keluar kota, katanya ke Semarang. Mereka tak pernah kembali. Rumah besar Pak Bagas kini kosong, dan ladang bekas pesugihannya ditumbuhi rumput tinggi, liar, dan berduri. Tak ada yang berani menyentuhnya, tak ada yang berani menebang, karena semua tahu tanah itu sudah kenyang darah. Namun, cerita tak berhenti di situ.
Beberapa bulan setelah kematian Pak Bagas, tanaman liar mulai tumbuh kembali di ladang itu. Bukan rumput biasa, melainkan tembakau. Tapi warnanya aneh, daunnya gelap, urat-uratnya merah, dan aromanya jangan ditanya bukan bau tembakau yang biasa, melainkan seperti daging busuk bercampur tanah. Kuburan orang yang pertama kali memetiknya seorang pemuda dari desa seberang kesurupan. 3 hari 3 malam, mulutnya terus menggumam, "Aku Bagas, aku Bagas." Panen belum selesai. Setelah itu, orang-orang sepakat ladang itu bukan ladang biasa. Itu adalah makam hidup dari semua tumbal. Dan arwah Pak Bagas kini bersemayam di sana menanti siapa saja yang berani datang untuk menanam atau memetik. Karena konon katanya, pesugihan yang ditinggalkan sebelum sempurna akan tuan baru. Sampai sekarang, ladang itu masih ada. Terletak di lereng kecil, tidak jauh dari jalan kampung. Beberapa kali, ada pendatang yang penasaran. Ada yang coba menanam, ada yang hanya sekadar memotret, tapi banyak dari mereka tak pernah benar-benar kembali dengan utuh. Ada yang pulang dengan mata kosong, ada yang tak bisa bicara seumur hidup, dan ada yang ditemukan tergantung di pohon randu yang dulunya jadi tempat Pak Bagas pertama kali. Mendengar bisikan itu, warga desa kini menyebut ladang itu sebagai lahan panen setan, tempat di mana tanah menagih darah, tempat di mana daun tembakau tak lagi membawa rezeki, tapi kutukan. Tempat di mana nama Pak Bagas akan terus dikenang, bukan sebagai juragan, tapi sebagai tumbal terakhir pesugihannya sendiri. Dan jika kau suatu hari melewati daerah Temanggung, lalu mencium aroma tembakau yang menyengat di malam hari, jangan berhenti, jangan menoleh, jangan sekali-sekali berpikir untuk mengambil selembar pun daunnya, karena bisa jadi kamu yang selanjutnya. Demikian kisah horor berjudul Tumbal Tembakau, pesugihan juragan Pak Bagas di Temanggung. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kebaikan adalah tulus. Kadang sedekah pun bisa menjadi undangan kematian. Kalau kalian suka dengan kisah seperti ini, bantu channel Bisikan Tengah Malam dengan cara klik tombol like, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman kalian karena bisa jadi orang yang pernah kamu tolong akan datang padamu di malam hari. Bukan untuk berterima kasih, tapi untuk menagih tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di Bisikan Tengah Malam.